Ya, Bu, masih di Idea Session Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 dan juga nomor telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Langsung saja kita sapa. Pak Kris, apa kabar? Ya, baik Mas David. Ya, terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, Pak Kris. Kalau kita lihat secara intraday tradingnya, tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.984, posisi terendah meninggalkan level 4.900-an, 48. Namun pada penutupan sesi kedua balik lagi ke level 49. Pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua juga sudah mulai ke pelemahan terbatas ini. Apa yang bisa kita analisa, Pak, dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan kalau kita lihat peluangnya untuk perdagangan esok hari, terutama untuk balik lagi kembali ke zona hijau, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG hari ini sih kelihatan ya, di mana di sesi kedua di jam 2 itu sudah mulai kembali menguat kembali tuh IHSG. Nah, IHSG kalau kita lihat ya secara jangka pendek memang penurunannya cukup dalam di bulan September terutama. Gitu. Jadi kemungkinan besok masih akan mengetes ke area resistance ya di atas di sekitaran area 5.000-nya nanti. Lebih ke arah penguatan terbatas untuk perdagangan esok hari, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat sementara ini IHSG dikarenakan sudah kembali turun di bawah MA20, maka IHSG kembali masuk ke area bearish dengan kecenderungan turunnya cenderung lebih besar dibandingkan naik, sehingga ya memang kecenderungannya turun, tetapi memang secara jangka pendek mengalami oversold, sehingga besok ada kemungkinan IHSG kembali mengetes area 5.000-nya kembali. Oke, untuk dari beberapa sektor yang akan menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan balik lagi ke level 5.000-an, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat tentu dari perbankan ya. Perbankan kalau kita lihat di closingan hari ini mengalami rebound terlebih dari harga pembukaan hingga harga penutupan. Ya. Jadi memang besok prediksinya perbankan yang akan membantu IHSG kembali mengetes area resistance di area 5.000. Baik, posisi BBCA ini satu-satunya perbankan big cap yang menguat di penutupan sesi kedua, Pak Kris, di 27.525. Menguat di 1,01%. Nah, kalau kita lihat dari posisi level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini sudah cukup jauh dengan level 30 ribuan yang sempat disentuh sebelumnya oleh BBCA. Ketika sesi pertama dibuka esok hari, apakah rekomendasi buy langsung direkomendasikan untuk BBCA? Ya, kalau kita lihat secara jangka pendek, BBCA kembali menguat ya dengan volume cukup besar di sesi kedua hari ini. Jadi kemungkinan besok masih bisa buy BBCA dengan target terdekat di area 28.000 sampai ke 28.200. Entry level, Pak Kris, di current price penutupan sesi kedua hari ini? Ya, entry level bisa di current price ya, karena kan juga harga BCA sudah jauh dari 30.000 dan menurut saya di area 27.500-an ini masih cenderung menarik untuk di buy. Bagi yang sudah ambil posisi, Pak Kris, yang masuk di level 30 ribuan dengan posisi 27.525. Anda rekomendasikan averaging down tidak, Pak? Ya, kalau kita lihat kalau masuk di atas 30.000 dengan posisi sekarang di area 27.500, berarti portofolionya kurang lebih minus sekitar 8 hingga 10%. Ya, menurut saya cukup menarik ya untuk di average down terlebih. Kalau kita lihat secara jangka pendek, kemungkinan rebound di BBCA masih cukup besar untuk besoknya. Level averaging down yang disarankan sama posisinya dengan current price penutupan sesi kedua hari ini? Ya, betul, masih cenderung oke untuk di area sekarang ini. Baik, kita bergeser ke perbankan lainnya, BBRI, BBNI, kemudian juga PMRI hari ini masih tertekan cukup dalam, Pak Kris. BBRI di 3.080, BBNI di 4.420, BMRI di 5.200. Sudah ada sinyal pembalikan tidak, Pak, untuk ketiga saham big cap BUMN ini?
Ya kalau kita lihat untuk saham tiga saham big cap BUMN ini cenderung turun ya, tetapi untuk BBRI sendiri area 3.000-nya cenderung kuat, di mana kemarin juga sempat ketika ada pengumuman PSBB 3.000 itu juga menjadi area supportnya dan kembali menyentuh di area 3.400 ya. Jadi menurut saya di area 3.000 sekarang BBRI menarik. Begitu juga untuk Bank Mandiri ya di area 5.000 5.050 sampai 5.200 ini area yang cukup menarik untuk di buy karena kemarin juga sempat menyentuh area 5.050 dan kembali menguat kembali. Dan yang terakhir untuk BBNI juga area-area sekarang ini cenderung udah harga low ya dikarenakan juga sudah ada double bottom di sini di area 4.400-an dan ini masih cukup menarik untuk diakumulasi untuk besok ya. Oke, ini sudah termasuk harga diskon Pak dari analisis Anda untuk perbankan? Ya, kalau kita lihat memang secara jangka pendek ini diskon ya. Jadi memang jika ingin mengambil tradingan jangka pendek bisa ambil di area sekarang, untuk sell mungkin di area 2% hingga 5% itu mungkin bisa dapat. Dengan kecenderungan untuk di medium term-nya masih cenderung melemah. Medium term-nya lebih ke arah cenderung melemah dan lebih direkomendasikan untuk trading jangka pendek saja begitu Pak Kris? Ya, untuk sementara ini perbankan saya lebih merekomendasikan untuk trading jangka pendek. Baik, di luar perbankan Pak Kris, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini, beberapa saham justru mengalami penguatan dari sektor yang berbeda, termasuk listed companies update kami untuk hari ini. Dari komoditas ada Antam, informasi terbaru di mana Antam tampaknya akan diprioritaskan untuk mengelola dari bekas tambang Freeport ini, dan respon dari para investor juga cukup baik di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda untuk Antam? 750 posisi penutupan sempat menyentuh ke 780 intraday tradingnya, tapi belum mampu ke 800-an, Pak Kris. Ya, kalau kita lihat memang Antam secara teknikal masuk ke dalam area tren turun ya, di mana jika ada isu mengenai Antam nanti akan beroperasi untuk penambangannya di Grasberg ya, di Freeport, itu juga menurut saya nilai ekonomisnya cenderung kurang menarik ya dibandingkan dengan menemukan cadangan atau emas baru gitu. Jadi kalau dibilang emas nanti Antam akan beroperasi di bekas tambang Grasberg, justru jika itu sudah menjadi bekas tambang, menurut saya itu daya cadangannya baik itu nilai ekonomisnya tentu akan cenderung berkurang gitu. Sehingga mungkin ya jika itu dilakukan untuk tahap reklamasinya mungkin berbeda ceritanya daripada penambangan. Baik, rekomendasi Anda untuk Antam secara teknikal seperti apa Pak? Teknikal Antam menurut saya bisa sell terlebih dahulu ya, justru kita bisa sell off trend dengan adanya isu ini untuk keluar lagi gitu. Oke, posisi penutupan untuk Antam ada di 750 ini. Intraday tradingnya tadi sempat menyentuh ke level 780. Ketika sesi pertama dibuka esok hari, apakah memang langsung rekomendasi sell on trend bisa dilaksanakan begitu? Ya, menurut saya masih kemungkinan dalam jangka pendek dengan adanya isu ini bisa mengalami penguatan hingga ke area 780 lagi. Jadi kemungkinan bisa dapat melakukan sell on strength di area besok. Baik, sell on strength. Tidak direkomendasikan untuk buyback dalam jangka pendek, Pak Kris, untuk Antam? Ya, kalau menurut saya Antam secara jangka pendek harusnya ada koreksi terlebih dahulu. Terlebih kalau kita lihat harga emas dan harga nikel juga terkoreksi cukup dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, untuk Antam rekomendasinya dan kebetulan juga listed companies update kita untuk hari ini dan masuk ke dalam deretan top gainers juga di penutupan sesi pertama di hari ini. Pak Kris, secara keseluruhan bagaimana Anda melihat dari pola pergerakan secara sektoral Pak? Apakah memang untuk saat ini posisi sektoral tidak cukup mendukung, lebih melihat langsung kepada pola pergerakan sahamnya saja? Ya, kalau kita lihat memang sekarang ini karena IISG-nya cenderung turun ya, jadi secara sektoral kemungkinan besar saham-saham yang mempengaruhi sektor itu juga ikutan turun karena biasanya akan mengikuti ke IISG seperti itu. Jadi lebih kepada saham-saham di second liner dan lebih melihat kepada area range sahamnya itu sendiri, apakah ada isu baik atau isu positif serta trennya masih cukup menarik atau tidak.
Dan untuk esok hari, bagaimana Anda melihat di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan dari beberapa sektor ataupun dari beberapa saham yang masih memiliki potensi, Pak, secara garis besar? Ya, kalau kita lihat ya, area lahan industri itu masih cukup menarik, saham-sahamnya masih cenderung bertahan ya, justru mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir. Ya. Dan area saham-saham di emiten kertas juga masih cukup menarik ya, INKP dan TKIM juga ketika ISG turun 2 hari ini juga mereka masih stabil, justru cenderung menguat. Jadi prefer lebih kepada saham-saham yang memang secara tren maupun secara kinerjanya masih cukup baik, itu masih cukup boleh kita akumulasi. Baik, Pak Kris, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sambil menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di line telepon interaktif kami. Kita akan coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Andi yang ada di Malang, Pak Kris. Saham JSKY ini Pak, JSKY, kenapa dalam 3 hari ini tidak aktif begitu? Ya, kalau JSKY kita lihat ya, kemarin itu dalam beberapa hari kemarin sudah sempat disuspend ya. Pertama karena pergerakan yang tidak wajar gitu, karena sahamnya naik cenderung terus-menerus menguat dalam jangka waktu yang singkat gitu. Sehingga akan ada suspend 1 hari, dan ternyata JSKY masih mengalami penguatan setelah suspend. Nah, ini 3 hari ini JSKY itu disuspend ya. Memang ketika bursa mensuspend saham untuk kedua kali biasanya jaraknya itu 1 minggu gitu. Jadi ya harus cenderung lebih sabar nunggu ketika JSKY pembukaan. Baik. Sebenarnya strategi seperti apa, Pak Kris, ketika para investor sudah ambil posisi kepada saham yang disuspend, menyikapinya ketika nanti suspendnya dibuka, kecenderungan saham akan cenderung menguat, sell on strength di sana, atau seperti apa? Balik lagi ya, kita lihat kepada isunya apa dan kinerjanya seperti apa, dan tren sahamnya juga seperti apa. Jadi justru ketika JSKY kemarin disuspend yang pertama, setelah suspendnya dibuka, JSKY justru kembali menguat gitu, di mana orang biasanya berpikiran, wah ketika habis suspend itu biasanya saham itu turun gitu. Tapi ini berbeda ya. Kenapa dapat berbeda? Karena kriteria suspend itu juga ada berbagai macam kriteria gitu. Nah, untuk JSKY ini kriterianya adalah suspend akibat pergerakan harga yang tidak wajar, terus mengalami penguatan gitu. Jadi singkat saja Pak Kris, rekomendasi Anda ketika suspend dibuka, bagi yang sudah ambil posisi? Untuk JSKY, rekomendasi saya masih bisa hold ya. Kita lihat mungkin pasang trailing stop di area 280. Oke, trailing stop di 280 untuk JSKY, Pak Andi di Malang. Menarik Pak Kris, kita akan jeda. Nanti kita akan lanjutkan kembali, masih banyak pertanyaan. Dan kita juga masih menunggu partisipasi di telepon interaktif di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.